Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kembali ingin membahas perkembangan terbaru kasus Roy Suryo dan Tifa. Dan saya lagi-lagi ingin mendapatkan pencerahan dari Pak C. Suhadi. Selamat datang ke Cokor, Pak. Selamat datang. Itu bajunya warnanya naksir itu, Pak. Iya, cerah. Perlu dong cerah sekarang. Harus cerah. Jangan gurem. Ini kan wilayahnya banyak yang gurem nih. Jangan Indonesia gelap lah nah, gitu, Pak. Betul. Repot kalau di Indonesia gelap kan. Nah, Pak, ini kan perkembangan terbarunya, Pak. Kita kan taping ini kan hari Kamis ya, tanggal 16 ya sekarang ya. Kan tadi barusan ada sidang Tifa yang terbaru ya. Ya. Jawaban berkaitan JPU, dengan eksepsi lah ya. Jawaban JPU terhadap nota eksepsinya Tifa. Kalau nggak salah duplik deh kalau nggak salah. Duplik ya? Ini. Duplik ya, betul. kali Namanya ini. duplik ya. Terus nanti kan dari Tifa kan ini kan sekarang. Ya. Kan? Ya. Nah, terus nanti kan nunggu soal bagaimana putusan hakim. Betul. Gitu ya. Nah, yang menarik itu sebelum itu kan ada berita bahwa pra-peradilannya Roy Suryo yang kedua ditolak. Yang ini seperti prediksinya Pak Suhadi bahwa pra-peradilan tentang statusnya sebagai tersangka ditolak. Artinya ini jalan terus gitu. Dan Roy tim hukumnya Roy bilang mau bikin prapit lagi, Pak. Mau mengajukan prapit lagi. Jadi juga saya benar dong. Jadi setiap ada sprindik berarti jadi objek pra-peradilan. Kan kacau dong. Yang prapit ketiga katanya mau fokusnya ke UU ITE. Nah, jadi dia satu-satu itu, Pak. Nunda-nunda biasa. Nah, tapi kan mau nggak mau Roy juga harus siap untuk ke persidangan seperti Tifa. Jadi kita bahas dua-duanya nih, Pak. Jadi pertama Tifa dulu deh. Tifa kan bilang bahwa di dalam nota eksepsinya, intinya dia bilang bahwa dakwaan jaksa, dakwaan JPU itu salah arah, salah sasaran. Istilah yang dipakai itu error in persona dan error in subjectum. Gitu. Katanya jadi harusnya itu yang dilakukan objeknya itu adalah dokumen digital. Nah, ini jadi mentah lagi nih masalahnya nih. Dokumen digital yang di-upload oleh Dian Sandi. Dan itu yang dibahas oleh Tifa sebagai narsum atau pembicara di dalam podcast maupun di dalam medsos. Dan ini adalah produk jurnalistik yang harusnya patokannya itu undang-undang pers gitu. Jadi itu dia pakai patokan itu dan ini atas nama kebebasan berekspresi macam-macam. Jadi dia larinya ke situ. Makanya disebut mereka. Tapi ini kemudian kan ditolak, dibantah oleh JPU hari ini. Nah, terus yang kedua soal Roy Suryo, Pak. Setelah ditolak prapitnya yang kedua itu, artinya kan dia akan mau nggak mau harus menjadi sebentar lagi jadi terdakwa kan? Gitu. Kalau ditolak dia akan menjadi terdakwa. Nah, makanya dan nggak mungkin ada prapit lagi, nggak mungkin itu. Oh gitu ya, Pak ya. Meskipun nanti saya jelasin. Oke, ya udah. Kita satu-satu dulu, Pak, tentang Tifa ini, Pak. Gimana Pak Suhadi melihatnya ini? Kalau dia mengatakan bahwa dakwaan jaksa itu error in persona, ya, terus juga katanya salah berkaitan dengan subjeknya, itu tentunya kan juga nggak benar dalam persoalan ini. Karena apa yang dilakukan oleh jaksa berkaitan dengan surat dakwaan itu sudah sangat terang dan jelas gitu. Nah, sedangkan kalau berkaitan dengan masalah-masalah itu kan udah menyangkut pokok perkara. Nggak bisa dong dijadikan dasar untuk mengajukan eksepsi. Karena berkaitan dengan eksepsi itu kan sederhana sekali kan, ya. Artinya apa sih yang bisa dieksepsi di situ, ya? Misalnya ada kesalahan pasal, penerapan pasalnya salah, terus kemudian juga pihak-pihak yang disebut di situ misalnya, Tifa disebutnya apa, terus alamatnya tidak jelas dan lain sebagainya. Itu yang bisa dieksepsi. Tapi kalau udah merambah ke sana, itu bukan wilayahnya eksepsi, ya kan? Kalau dibilang berkaitan tadi dia katakan bahwa error in persona, ya. Artinya yang dimaksudkan ini apa, ya kan? Karena kalau dalam pengertian error in persona itu kan menyangkut kepada kedudukan hukum seseorang. Dalam hal ini Tifanya, ya. Loh, bener gak Tifa yang melakukan? Bener gak kemudian produk-produk yang menjadi dasar laporannya Pak Jokowi itu bersumber dari dia? Kalau itu sudah bersumber dari dia,
ya nggak ada kesalahan lagi dalam persoalan ini. Sedangkan kita tahu kan, ya saya kan ikutin tuh waktu dakwaan jaksa itu, ya pembacaan dakwaan jaksa itu kan jelas sekali kan, ya ada dari berita ini, ya kan, Tipa mengatakan ijazahnya Pak Jokowi itu 99% itu palsu dan lain sebagainya. Terus kemudian ada usulan kepada UGM untuk kemudian dibatalkan ijazahnya. Itu jelas kok. Ini bukan berkaitan dengan siapa menyalahkan siapa. Terus juga nggak bisa dilarikan kepada Dian Sandi. Karena objek pemberitaan itu kan pure dilakukan oleh Tipa di media sosial. Nah ini yang menjadi objek perkara. Bukan kemudian lari-lari kepada Dian Sandi. Terus pakai itu Pak, pakai dalih ini adalah produk jurnalistik. Terlepas daripada itu, kan karena dalam konteks ini ya, itu kan viralnya berita itu benar atau tidak. Kan viralnya apa sih? Viralnya adalah memberitakan ya ijazah Pak Jokowi yang dikatakan palsu. 99,99%. Itu nggak benar, produknya salah dan lain sebagainya. Kan itu yang menjadi objek berita. Berkaitan dengan digital, berkaitan dengan yang lain-lain, itu menjadi nggak penting dalam kaitan ini gitu kan. Nah sekarang, kan sebetulnya sederhana kalau dia membela diri. Ya, bukan itu. Buktinya apa yang dia tuduhkan bahwa itu palsu. Itu yang harusnya dibuktikan sama dia. Misalnya, saya dapat kok menemukan nih ijazah Pak Jokowi yang saya punya, yang diakui oleh UGM itu nggak sama dengan ijazahnya Pak Jokowi. Itu baru yang namanya membela diri. Kalau berkaitan melarikan bahwa ini digital, ini analog dan lain sebagainya, ya nggak model gitu kan. Karena sekarang ya yang dipiralkan itu apa, yang menjadi objek laporan itu apa, terus kemudian yang Pak Jokowi dirugikan itu apa, itu yang menjadi dasar gitu ya. Jadi menurut saya selesai. Cuman kan begini, namanya juga orang lagi usaha kan gitu kan. Seperti yang saya katakan dulu, ya apapun dia lakukan gitu kan. Jadi kalau dia mengatakan seperti ini, bagi timnya dia benar. Itu pasti benar gitu kan. Menurut timnya dia. Iya, menurut timnya dia. Tapi bagi kita sebagai orang-orang yang menyikapinya dengan cara yang waras ya, nggak bisa diterima argumentasi itu gitu kalau kan. pakai logikanya tim hukumnya kan gini, karena yang yang dipersoalkan Tifa itu adalah dokumen digital yang diupload oleh Dian Sandi. Dan itu adalah produk jurnalistik, dan dokumen itu adalah barang mati. Dia tidak bisa tersinggung, tidak bisa dicemarkan nama baiknya. Jadi sebenarnya arahnya adalah bahwa Pak Jokowi itu nggak punya legal standing untuk marah, untuk tersinggung gitu. Karena ini benda mati. Menurut Pak Jody gimana itu? Ya masuk akal kalau dari sudut pandangan ya kan. Orang yang memang pernah masuk rumah sakit gitu kan ya. Tapi kalau orang yang waras barangkali ya nggak bisa begitu dong ukurannya ya. Objek yang diberitakan itu apa? Ijazah. Ijazahnya punya siapa? Punya Pak Jokowi. Yang dikatakan ijazahnya palsu itu siapa? Pak Jokowi. Ya memang produknya nggak bisa ini, tapi orang yang punya ijazah itu tersinggung kan gitu kan, ya kan? Ya, jadi jangan sampai itu kan produknya diem nggak bisa ini, ya. Ya itu sekali lagi kita katakan, memang argumentasi konyol itu cenderung dilahirkan oleh yang bersangkutan, ya. Sebagai bentuk apa? Ya membela diri itu tadi sebagai alasan pembenar, seperti misalnya, ya dikatakan bahwa itu adalah merupakan produk jurnalistik. Memang dia wartawan, dia punya kartu pers waktu itu, dia waktu memberitakan itu memang kepentingannya untuk jurnalistik, kan bukan. Tujuannya adalah untuk memfitnah, memviralkan, memframing ya sesuatu yang belum dia juga dapat. Kan gitu. Nah kalau dilihat dari bahwa katanya produk itu dari Dian Sandi, berarti dia nggak punya dokumen dong dalam kaitan ini. Nggak punya barang bukti. Iya, dia nggak punya barang bukti. Kalau dia nggak punya barang bukti, artinya itu dia sudah menuduh. Artinya tindak pidana itu sudah di depan mata. Nah ini Pak soal barang bukti nih Pak, ini terkuak tadi di sidang hari ini Pak. Jadi kan dia minta, jadi tim hukumnya
tim hukumnya Dr. Tifa minta daftar barang bukti dari JPU. JPU bilang lah itu kan daftar barang bukti kok diminta gitu kan, seakan-akan tuh kayak mereka ini nggak punya senjata, terus minta daftar senjata yang dipunyai oleh JPU gitu. Jadi ini kan kelihatan bahwa memang mereka nggak sebagai penuduh nggak bisa membuktikan gitu Pak ya. Ini menarik nih. Ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Ini di sini rancunya bahwa mereka berkaitan dengan masalah kasus ini ya, itu asal nuduh, asal jalan, asal rame ya. Ini kan kelihatan dari sini. Kan sebetulnya bukti yang dipunyai oleh penyidik sekarang ada di tangan kejaksaan. Itu kan bukti yang dipunyai oleh Pak Jokowi. Bukannya dia. Nah sekarang tugasnya dia nih sebagai orang yang menyebarkan berita-berita yang gak benernya ini. Mana buktinya? Itu nanti diselaraskan dong, ya kan? Makanya tempo hari, nah tempo hari kan saya bilang, ini nanti dia akan kesulitan. Dari sini kan kita lihat nih, Jong, dia gak punya bukti. Jong, dia gak punya dokumen apapun berkaitan dengan penuduhan. Jadi asal tuduh, asal fitnah, asal ngomong. Kan gak boleh dong. Inilah kenapa kita ingatkan nih juga kepada semua orang-orang yang selama ini membackup Tifa, ya kan, dan Roy, ya itu harus hati-hati. Emang orang-orang yang dikatakan ngerti hukum, yang mereka punya kekuasaan, masyarakat, ya kan, sarjana-sarjana hukum itu juga memahami gitu kan, ya bagaimana mengukur kasus ini sebetulnya kan sederhana. Makanya kalau dilihat dari sini dia mengatakan mana daftar buktinya itu kan lucu. Lucu bagi saya gitu kan. Nggak masuk akal ditanyakan seperti itu. Berarti dia sekarang aja udah kebingungan nih. Nanti mau ngomong apa nih ini dalam pokok perkara. Ini kan belum masuk pokok perkara nih kan. Betul. Ya nanti setelah dia masuk pokok perkara itu nanti dia akan kebingungan. Makanya kan kalau saya jadi Pak Jokowi nanti saya tanya. Bu Tifa menuduh-nuduh saya, ijazah saya palsu, mana buktinya? Bu Tifa katanya sebagai peneliti, apa hasil penelitiannya? Ijazah saya palsu kan hasil penelitiannya? Kacau loh. Terus kalau dia bilang, iya ijazah Bapak palsu, mana buktinya? Bisa jawab nggak? Nggak bisa karena per hari ini yang harusnya itu wilayah dia membela diri. Untuk berkaitan dengan masalah kebenaran-kebenaran yang secara hakiki dia punyai. Nol. Jong. Itu. Nah terkait soal zongnya itu Pak. Zongnya Tifa nggak punya, atau timnya Tifa nggak punya barang bukti yang bisa ditawarkan sebagai bahan mereka untuk membela diri. Roy Suryo kan juga kasusnya sama kan? Sama. Nah ini tadi Pak. Jadi gini, kalau kita ngomongin Tifa ya kita juga ngomongin Roy Suryo. Gitu kan? Nah makanya kita bahas soal itu Pak. Jadi pra-peradilan 2 dia ditolak nih. Status tersangkanya masih tetap dan malah kemudian kalau ada persidangan jadi terdakwa kan. Tapi dia pengen ada perapit yang ketiga. Untuk barangkali nanti akan keempat juga. Kita ingetin nih, karena benar omongan saya. Iya, kita paling pengen keempat juga nanti. Soal UU ITE itu. Nah ini gimana menurut Pak Suhadi langkahnya? Jadi sebetulnya saya tahu apa yang dia mau perapit. Tempo hari kan kita pernah bahas di sini. Makanya kelihatannya dia ngintipin kita ngomong nih, ya benar. Karena jujur, hal-hal yang gini kan memang banyak orang yang nggak paham, kurang begitu memahami. Jadi gini, ya. Undang-undang ITE mana sih yang akan menjadi produk atau menjadi wilayah perapit yang mau diajukan? Itu pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, bukan pasal 27. Karena pasal 27 itu kan pengembangan dari kasusnya Pak Jokowi, ya kan, dan relawan. Tapi kasus ini kan ini temuan, temuan yang seperti yang saya katakan tadi, hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Di mana penyidik membuat laporan tipe A. Gitu kan? Nah ini ya dianggap oleh Roy ini juga bahaya nih gitu kan. Saya harus perapit nih. Kalau dalam pokok perkara yang lain misalnya ya berkaitan pasal 310, 311 kan masih mengundangkan undang-undang yang lama nih kan. Ya. Terus pasal 27 ya ini nanti kalah dia status tersangkanya tetap dinyatakan sah. Maka dia akan perapit ke sini. Ya nggak bisa. Ini adalah produk satu kesatuan.
Ini nggak bisa berdiri sendiri secara terpisah, tidak. Gitu kan? Kenapa saya katakan seperti ini? Temuan itu dari hasil laporan. Ya kan? Begitu ada temuan yang dilakukan oleh penyidik bahwa ada pengeditan di dalam persoalan ini, ya. Terus kemudian membuat laporan penyidik, setelah membuat laporan menjadi pasal 32 dan 35 dalam Undang-Undang ITE, ini merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa terpisahkan, ya. Nanti dalam dakwaan maupun dalam tuntutan. Artinya dia ini bukan pasal yang berdiri sendiri yang bisa diutak-atik, nggak bisa. Gitu loh, ya. Jadi jangan salah juga. Terus kemudian ditafsirkan, wah ini nanti jadi objek peradilan lagi. Tadi saya katakan, ini merupakan kelanjutan dan tidak bisa dikatakan berdiri sendiri. Ini laporannya beda, ini laporannya beda. Tidak. Ini satu kesatuan. Dan saya yakin itu nggak akan diterima. Gitu. Karena nanti setelah, saya sih berharap ya dalam waktu dekat ini ada putusan ditolak, ya kan, bahwa ini bukan objek peradilan, terus kemudian atau dikatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh penyidik itu sudah benar sesuai dengan SOP-nya, berarti perkara berlanjut. Dan saya yakin pengadilan tidak akan melayani prapit lagi. Soalnya kalau melayani prapit lagi, terus mau sidangnya mau kapan gitu kan? Saya udah bilang. Ini saya bocorin aja, ya kan, penyitaannya belum diprapit, ya kan, pasti ada sprindik berkaitan dengan penyitaan kan, gitu kan, itu belum diprapit, terus mau diprapit lagi, nah, terus kalau gitu kapan selesainya ini persidangan gitu, makanya ini juga kita ingatkan, barangkali ini menjadi contoh juga, karena ini memang kuhab baru, ya, artinya memang masih uji coba lah, ya, berkaitan dengan masalah penerapan prapit. Barangkali nanti kita juga berharap ada petunjuk dari Mahkamah Agung, apakah itu berupa surat edaran Mahkamah Agung atau petunjuk dari Mahkamah Agung bahwa prapit itu hanya satu dalam satu kasus, gitu. Itu yang kita harapkan. Supaya nggak bisa dipakai sebagai untuk menunda-nunda. Wah iya, kalau udah begitu kan berarti nanti, waduh mau kapan selesai? Padahal kan saya udah bilang tadi, tempo hari kan, ya itu ada dalam pasal 2 ya, Undang-Undang Kehakiman tahun 2009, itu perkara itu harus sederhana, cepat dengan biaya murah. Betul. Kalau begini kan nggak murah dong, jadi mahal. Mahalnya di mana? Di waktu, ya kan. Terus juga pengadilan direpotkan dengan urusan-urusan remeh-temeh kayak begini, kan nggak tepat juga menurut saya gitu kan. Sedangkan kita juga mau tahu kasus ini kalau bisa cepat selesai, kan itu yang diharapkan. Oke. Nah ini Pak, jadi kan bayangan kita kan berarti setelah prapit yang pokoknya bayangan kita kan Roy Suryo pasti akan mengikuti jejaknya Tifa lah persidangan. Dan mungkin Roy Suryo yang seperti kata Pak Suyadi kan dia udah ngintip-ngintip tuh. Mungkin udah tahu punya kepean gitu ya, mana di persidangan nanti gimana. Tapi yang menarik itu Pak, kan kalau kasus pidana kan selalu ada wacana mengenai mens rea. Nah, ini saya pengen, ini belum banyak dibahas ini Pak soal mens rea-nya Tifa dan Roy Suryo. Kan selalu dia dalihnya kan dia peneliti, atau tadi pakai dalih ini produk jurnalistik apa sesuatu yang bagi mereka ini objektif gitulah, klaimnya kan itu. Tapi ada satu video Pak yang saya kira juga kayaknya menjadi salah satu barang bukti ya, beredar itu di WA Group tentang satu kesempatan di mana ada Roy, Tifa, dan waktu itu masih ada Rismond. Dia bilang bahwa misi mereka ini adalah menghancurkan Jokowi. Eksplisit itu dalam video itu. Nanti kita bisa tayangkan itu ya. Jadi memang untuk menghancurkan Jokowi itu memang dibutuhkan orang-orang gila semacam ini katanya. Bertiga itu mereka menyebutnya orang gila gitu. Terus Roy Suryo bilang, saya kan punya rumah sakit gila memang gitu. Jadi, nah dengan nih pernyataan tujuan mereka adalah pengen menghancurkan Jokowi, itu saya jadi ingat apakah ini bisa dikategorikan sebagai pernyataan eksplisit mereka adalah punya mens rea semacam itu. Gimana Pak Suyadi soal mens rea itu? Jadi gini, berkaitan dengan mens rea. Mens rea itu apa sih? Itu adalah niat. Niat sesuatu yang memang tergambarkan untuk bagaimana niat itu menjadi hal-hal yang tidak baik. Ya, itu niatnya. Gitu ya. Niat mencuri, niat membunuh, ya, niat segala niat lah, ya. Nah, kalau kita melihat bahwa
apakah yang tadi dikatakan bahwa saya ini pejuang dalam rangka untuk menghancurkan Pak Jokowi, ya mereka ya sebutnya ya, bukan saya. Mereka berjuang untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Menghancurkan, Pak. Menghancurkan atau macam-macam lah. Ya. Barangkali penafsirannya nggak hanya sesederhana itu mens rea itu. Karena kalau berhentinya di situ, ya kan, nggak mempunyai makna juga, gitu kan. Ya, kalau saya lihat kan mens rea-nya itu adalah berkaitan dengan tuduhan. Tuduhan ini tujuannya untuk apa? Kan itu kan, tujuannya untuk kebaikan atau untuk memang negatif, untuk menyerang pribadi orang. Itu kan harus dilihat di sini. Berarti di sini ada mens rea nih, ada tujuan. Tujuannya apa? Ya. Tujuannya kalau kita melihat dari keseluruhan, tidak berdiri sendiri dalam satu bidang, ya kan? Tapi dari keseluruhan, ya ini merupakan bagian rangkaian dari mens rea yang mereka bangun, gitu kan? Lo memviralkan itu juga tujuannya udah nggak bagus kan? Itu udah mens rea namanya gitu. Harusnya kalau memang ya tujuannya untuk menghilangkan mens rea, harusnya kan nggak seperti itu. Apalagi dia mengatakan saya ini peneliti salah satunya, ya kan? Terus saya ini sedang melakukan penelitian. Lo konsep penelitian itu apa? Terus menyerang orang itu bagaimana? Ini nggak sejalan gitu. Makanya kalau saya melihat dari rangkaian peristiwa kejadian, mens rea untuk menghancurkan Pak Jokowi, niat jahat untuk menghancurkan Pak Jokowi, itu memang tidak terpisahkan dari kasus yang ada sekarang gitu. Jadi kalau dikatakan ada mens rea-nya, ya sangat ada. Karena kalau nggak ada juga kan repot. Ya kan, karena kunci daripada kasus-kasus pidana itu didasarinya kepada mens rea. Ada mens rea-nya nggak gitu kan? Karena sekarang kan orang semua gampang aja. Saya nggak punya mens rea, nggak ada tujuan mens rea-nya kok, nggak ada mens rea saya dan lain sebagainya. Ya ini salah gitu kan. Lu nuduh-nuduh kasus orang, menuduh-nuduh ijazahnya palsu sementara dia belum lihat, itu tujuannya apa? Niatnya apa? Kan pasti niatnya nggak bagus. Niatnya mau menjatuhkan Pak Jokowi. Kan memang tujuannya seperti itu. Seperti yang digambarkan tadi, dia mau menghancurkan Pak Jokowi. Yaitu menghancurkan legasinya dengan cara memviralkan, memframing sesuatu yang dia nggak tahu. Kan itu dong. Harusnya dia tahu dulu dong kelemahan ijazahnya ada di mana gitu. Oke, saya kira ini obrolan yang sangat menarik. Kita akan melanjutkan segmen berikutnya, Pak, tentang Khozinuddin. Nah, ini juga menarik, Pak. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di episode berikutnya dengan Pak C. Suhadi. Oke, makasih. Terima kasih.